Amin, haleluya, shalom. Saya mengucap syukur pagi hari ini bisa berdiri kembali di tempat ini. Saya mengucap syukur secara pribadi, Tuhan beri kekuatan kepada kami setelah apa yang terjadi. Saya juga mengucap syukur atas dukungan yang begitu maksimal dari keluarga rohani kami, Rock Tenggarong. Sehingga kami tidak merasa sendiri. Betul-betul waktu itu walaupun kami belum pindah di Gunung Belah, tetapi memang saya merasa ketika keluarga-keluarga kami yang lain sudah pulang ke tempat masing-masing, tapi keluarga rohani saya tetap stay, tetap bertahan di tempat saya. Dan saya juga senang keluarga-keluarga dari tempat ini ketika ke tempat saya ya seperti di rumah sendiri, tidak seperti di tempat orang lain. Saya percaya kami tidak bisa membalas apapun, tetapi saya percaya Tuhan Yesus sumber segala berkat, sumber segala kelimpahan, sumber segala kesehatan akan membalas semua yang telah saudara-saudara rohaniku berikan kepada kami. Saya berharap kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami dalam minggu yang telah lalu. Sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami bisa datang berkumpul di tempat ini untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Turut campur di dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami di setiap langkah kami ya Bapa. Sehingga kami tidak akan terjatuh. Sekalipun kami terjatuh, kami tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mungkin pada saat ini ada saudara-saudara kami yang tidak sempat datang. Kami tidak tahu apa hambatan mereka. Kami tidak tahu apa halangan mereka. Jika mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jika pada saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing. Tibakan mereka tempat ini dengan selamat ya Bapa, sehingga dapat beribadah bersama kami menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin menyiapkan hati kami. Kami ingin menyiapkan diri kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari hampiri hadiratnya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir. Rasakan kehadiran Roh Kudus, saudara. Ambil waktu untuk diri kita pribadi. Beri tempat untuk Roh Kudus hadir di hati kita. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hatimu, mari saudara buka hati, buka hati. Biar Roh Kudus menghampiri kita, menghampiri hati kita. Penuhi hati kami ya Tuhan, hadir di hati kami ya Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hati. Yes, Yesus, kami buka hati, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami,
Tuhan, satu-satunya layak dipuji, layak disembah. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau benteng hidupku, tanduk keselamatan, batu karangku, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Hadir di sini, Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. bila Roh Allah turut. bekerja, Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja, tiada mustahil mustahil bagi orang
Tidak ada yang sukar ketika Roh Allah bekerja di dalam kita. Let's sing again. Saya akan bangkit. Kita akan bangkit. Tuhan tidak mau lihat kita jatuh. Karena Tuhan siap menuntun langkah kita, memegang tangan kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang, yes, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Yes, Dia Raja. Raja. Yesus Raja. Dia Raja di atas segala raja. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan.
bagi kemuliaan nama Tuhan. Masih kuat? kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, serukan nama Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, mana daya kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Oke, terus bangkit dan serukan nama Yesus. Jangan pernah gentar. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa Roh-Nya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Ada nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, yes. Yesus menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari kita terus bersorak buat Tuhan. Beri salam kiri kanannya. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita menjadi lebih dekat lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pulihkanku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku.
Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Rasakan urapan Tuhan. Urapan Tuhan mampu mengubah hidup kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kami rindu Kau Tuhan. Minyak yang baru urapi, Yesus, urapi kami Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu hal ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, dan malah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah berkenan hadir di sini. Yes. Dan Kau sudah berkenan untuk bersama dengan kami. Kau yang akan mengubahkan kehidupan kami, Roh Kudus. Yes, Jesus. Bukan oleh karena kemampuan kami berubah. Bukan modifikasi perilaku. Yes, Tapi Jesus. Tuhan, aku percaya ada perubahan yang dari dalam keluar oleh karena firman-Mu menembus. Iya. Menerangi kehidupan kami, menerangi hati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus beberapa waktu ke depan ini Tuhan Yesus, ketika firman-Mu disampaikan dari mimbar ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang akan beracara, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada masing-masing umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, seolah-olah Engkau sedang berbicara kepada keseharian kami. Kepada apapun yang sedang kami kerjakan, kepada apapun yang sedang kami rancangkan, kepada apapun yang sedang kami pikirkan dan rasakan Tuhan Yesus. Dan kiranya firman-Mu yang menguasai kehidupan kami semua. Sehingga kami berubah. Sehingga kehidupan kami tidak sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Saudaraku, tadi pas waktu lagi saya datang pertama gitu, saya lihat ada satu hal yang baru di sini, ya. Satu hal yang baru di sini, saya lihat ini ada yang warna putih ini, ya. Saya angkat ini.
Dan saudara kalau saya lihat di sini dia ada beberapa tempat ya, ada tempat buat taruh minuman, ada tempat buat taruh perjamuan kudus, ada juga buat tempat taruh tisu. Terus saya tanya tadi, siapa yang nyumbang ini? Siapa yang nabur ini? Gitu, ya kan, karena saya juga nggak mempersiapkan. Terus terang tadi pas lagi saya lihat, wih luar biasa nih. Ini menjawab banyak hal di sini. Karena ada yang biasanya ininya nggak ada, ya toh? Ininya nggak ditaruh di sini, ataupun tisunya ada yang masih lupa ditaruh, atau ininya masih pakai tempat kecil. Dia terpisah-pisah. Tapi kalau ini semua jadi jawaban kan, betul nggak? Ya kan, dan kelihatan lebih rapi, lebih terkelola, terpelihara. Sesuatu yang dikelola tuh kelihatan kok. Sesuatu yang dikelola di dalam kehidupan kita tuh kelihatan. Nah saya tanya, siapa yang kasih ini? Terus tadi ada yang bilang sama saya, nggak ada yang kasih Pak. Selama ini ternyata ada di dalam lemari. Aduh, saudara, itu yang maksud saya. Ini yang saya bilang, saya selalu ngomong sama saudara, saya ingin Rock Tenggarong, saudaraku. Ini yang tadi saya bilang, sesuatu yang bisa jadi jawaban, sesuatu yang bisa menambahkan nilai, sesuatu yang bisa mengelola, selama ini ternyata sudah tersimpan lama di dalam lemari. Anda hanya perlu apa saudaraku? Untuk membuka lemarinya, lalu kemudian saudara mulai mencari. Dan saudara akan ketemu tuh. Dan ini yang alat ini tadi, kalau dia tetap ada 1 tahun di dalam lemari itu, nggak ada yang menemukannya, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sebuah potensi yang terbengkalai. Saudara bisa tangkap maksud saya? Jadi sebuah potensi yang terbengkalai. Nah, saya cuma mau bilang sama saudara, pulang dari tempat ini saudaraku, pulang dari tempat ini, coba saudara buka lemari kehidupan saudara. Coba saudara buka lemari kehidupan saudara, saudara pulang dari tempat ini, biarkan Roh Kudus yang memberikan, saudara berikan akses kepada Roh Kudus untuk saudara bersama-sama dengan Roh Kudus membuka lemari kehidupan saudara. Saudara mulai cari, saudara mulai kelola. Saya percaya banyak potensi-potensi yang terbengkalai yang selama ini belum pernah saudara lihat fungsinya ketika saudara bawa keluar dari dalam kehidupan saudara, dan itu menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar saudara. Yang mengerti katakan amin. Ada potensi yang terbang. Saya dari tempat ini, dari mimbar ini saya bisa bilang, I wonder. Saya mengimajinasikan berapa banyak jawaban yang sebenarnya sudah ada dalam kehidupan saudara untuk orang-orang di luar sana. Berapa banyak produk yang seharusnya ada di dalam kehidupan saudara yang belum saudara keluarkan. Ada berapa banyak solusi yang seharusnya bisa menjawab kebutuhan masyarakat, tapi saudara masih simpan di dalam lemari kehidupan saudara. Dan saudara biarkan itu diam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu udah 20 tahun di situ. Iya loh, bisa jadi loh. Saya kalau tidak ada William yang membuka tadi lemari itu, dan kemungkinan minggu kemarin dia membersihkan, gak akan ketemu ini saudaraku. Gak akan ketemu. Ini suatu hal yang sederhana, serius. Ini suatu hal yang sederhana. Tapi bagaimana kalau saudara selama ini di dalam kehidupan saudara menaruh sebuah potensi yang terbengkalai yang seharusnya saudara berikan untuk generasi mendatang, tapi saudara simpan di dalam kehidupan saudara. Alkitab mengatakan itu adalah sebuah dosa yang terbesar. Karena kita menyembunyikan untuk generasi mendatang. Ini hanya suatu hal yang kecil, ini hanya menjawab masalah terorganisir atau tidak. Tapi saudaraku, ada potensi yang bisa terbengkalai di dalam kehidupan kita yang kita tidak sadar. Saya mengajak saudaraku, terus kita ada dalam sebuah series tentang pengelolaan. Karena kehidupan saudara dan saya memiliki sebuah tujuan yang tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara. Memelihara itu membuat kualitasnya tetap sama. Misalnya kalau sampai mimbar ini atau panggung ini dia pudar warnanya, nanti ya dicat lagi, itu memelihara. Menjaga kualitasnya dari 1 tetap jadi 1. Tapi kalau mengusahakan saudara itu menambahkan nilai, itu meningkatkan kualitasnya sehingga apa yang Tuhan taruh di tangan saudara, keluar dari tangan saudara ketika saudara sudah mengusahakan hal tersebut, kualitasnya tidak sama lagi. Apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara, lalu kemudian saudara usahakan, saudara tambahkan nilai, keluar dari tangan saudara, tidak sama lagi
kualitasnya, tidak sama. Dan ketika itu juga Tuhan melihat segala sesuatu yang sedang kau lakukan itu sebagai sebuah penyembahan bagi Dia. Ketika saudara mengusahakan, ketika saudara menambahkan nilai di dunia ini, di bumi ini, saudara sedang menyembah kepada Tuhan. Itu adalah abad, Levitical service unto God. Jadi saudara seperti seorang Lewi yang sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika itulah saudara sedang mengelola potensi saudara. Ketika saudara sedang mengusahakan sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara. Nah, saudaraku, saya akan memulai sebelum saya masuk dalam series ini, saya kasih satu statement. Next slide. Ini saya ulang-ulang terus di Rock Tenggarong. Saya percaya ini akan jadi suatu pegangan untuk kita, saudaraku. Akan jadi suatu pegangan buat kita. You will lose what you cannot manage. Saudaraku, kita semua itu bisa kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita kelola. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Saudara punya uang, saudara gak bisa kelola keuangan saudara kehilangan keuangan saudara. Saudara punya karir, saudara gak bisa mengelola karir Anda dengan baik bersama dengan Tuhan. Tentunya bukan dengan ambisi saudara. By the way, kita bisa kehilangan. Kita punya keluarga, saudara gak bisa kelola hubungan suami istri. Saudara gak bisa kelola hubungan dengan anak saudara. Saudara bisa kehilangan waktu. Saudara bisa kehilangan hubungan dengan teman saudara, sama semua. You will lose what you cannot manage. Saudara bisa kehilangan sesuatu yang tidak bisa Anda kelola, saudara. Dan dunia tahu ini. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengajarkan tentang pengelolaan dengan kata-kata manajemen. Jangan bilang bahwa manajemen itu bukan alkitabiah, saudaraku. Karena saudara dan saya itu diciptakan di dalam keserupaan dengan Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara. Katakan mengusahakan dan memelihara. Nah, kita saudaraku, kita diberikan tugas untuk mengelola, mengusahakan dan memelihara dalam keserupaan kita dengan Kristus. Jadi saudaraku, kalau saudara berjalan di bumi ini sebagai pengelola yang baik, saya ulang, pengelola yang baik, pengelola waktu yang baik, pengelola hubungan dengan baik, saudara bersama-sama dengan teman saudara, saudara tidak menyakiti teman saudara, ada hal-hal yang saudara tambahkan nilainya di situ. Saudara mengelola keuangan saudara dengan baik, mengelola jabatan karir saudara dengan baik. Ketika saudara menjadi seorang pengelola yang baik, saudara menunjukkan bahwa Anda sedang serupa dengan Kristus. Karena kita sedang berjalan, kita sedang memerintah di bumi ini dalam keserupaan dengan Kristus. Dan kita tunjukkan di bumi ini dengan pengelolaan, saudara. Kita tunjukkan di bumi ini dengan pengelolaan. Jadi pengelolaan itu sangat krusial, ya. Pengelolaan itu sangat penting nilainya di dalam kehidupan kita. Saudara bisa jadi seseorang dengan moral yang baik. Itu akan membuat Anda jadi seorang yang baik hatinya. Tapi saudara, ketika saudara memiliki sebuah pengelolaan yang baik, saudara akan memiliki sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Ketika saudara memiliki, saya ulang sekali lagi, supaya itu diam di dalam pikiran saudara. Ketika saudara memiliki pengelolaan yang baik di dalam kehidupan Anda akan memiliki sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Maksud saya adalah, saudara bukan cuma orang yang diselamatkan karena saudara kenal kepada Kristus, saudara menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Yes, memang itu adalah berkat khusus. Uang, kesehatan, dan lain-lainnya itu berkat umum, saudaraku. Semua bisa terima di luar sana. Tapi berkat khusus yang kita sudah terima, saudara dan saya diselamatkan, kita kenal Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pengenalan akan Kristus itu membuat kita menjadi orang yang diselamatkan, tapi pengelolaan yang baik yang kita jalankan bersama dengan keserupaan kita dengan Kristus, itu akan membuat kita menjadi orang yang diselamatkan, tapi juga kita mendapatkan sebuah kehidupan yang berkelimpahan di waktu yang sama. Keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan tidak bisa dipisahkan. Saya ulang sekali lagi. Keselamatan saudaraku dan hidup yang berkelimpahan tidak boleh dipisahkan. Karena dunia mau mengerdilkan saudara. Antara saudara pilih selamat
atau saudara pilih hidup yang berlimpah. Dunia sudah berhasil untuk mendefinisikan sukses menurut sistem mereka. Sistem dunia apa aja kemarin? Ada uang, ada illegal power, ada agama. So, dunia sudah mendefinisikan kesuksesan dengan itu, saudaraku. Nah, dunia coba mengerdilkan kita bahwa kita kalau mau selamat ya kita harus pilih salah satu. Kita nggak bisa dapat dua-duanya. Padahal saudaraku, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan datang untuk memberikan kepada saudara sebuah kehidupan yang berkelimpahan dikatakan. Dan kita bisa selamat dan finansial saudara tidak berantakan, kita bisa selamat tapi keluarga kita rukun, keluarga kita jadi teladan di luar sana. Kita bisa. Dan saudara berhak untuk itu. Saudara berhak untuk itu. Saya bilang saudara berhak, bilang saya berhak untuk itu. Saudara berhak atas kehidupan yang berkelimpahan, itu janji Tuhan. God covenant atau janji Tuhan itu adalah apa yang Tuhan setuju untuk lakukan bagi saudara dan saya. Haleluya. Kita harus menerima itu saudaraku. Dan sistem dunia berusaha untuk mengerdilkan kita. Mereka mau bilang bahwa nggak mungkin hidup berkelimpahan. Yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 itu cuma dari dongeng. Tapi firman Tuhan itu kebenaran saudara. Tapi kabar baiknya untuk saudara, kabar baiknya untuk kita semua, Rock Tenggarong. Kebenaran itu tidak akan bisa terjadi di dalam kehidupan kita sampai kita mempercayainya. Sampai kita hidup di dalamnya. Kalau saudara mendengar firman, saudara ngantongin firman di dalam kehidupan saudara, itu berbeda jauh dengan saudara berjalan di dalam firman tersebut. Satu firman yang Anda praktekkan daripada 1000 khotbah yang Anda dengarkan, itu akan lebih powerful. Haleluya. Satu firman yang saudara pegang dan saudara praktekkan akan lebih powerful daripada saudara dengarkan 1000 khotbah yang bisa saudara bisa dapatkan di mana saja sekarang. Satu firman aja, satu ayat aja yang saudara pegang dan saudara praktekkan terus. Janji Tuhan dalam kehidupan kita nyata. Saudaraku, ayat yang dikatakan di firman Tuhan, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul di dalam hati. Itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Ada ayatnya nggak di sini? Itu ayat kalau kita nggak berjalan di dalam ayat itu saudaraku. Kalau kita nggak berjalan dalam ayat apa yang kita pegang, kita menjalaninya, kita percaya nggak dengan ini? Apa yang tidak pernah saya lihat oleh mata saya, apa yang nggak pernah saya dengar oleh telinga saya, tidak pernah timbul dalam hati saya, itu yang Tuhan sediakan. Iyakah? Kalau orang bimbang gak dapat apa-apa. Kalau orang bimbang tidak dapat apa-apa. Tapi ketika saudara berjalan di dalamnya, kok saudara berjalan dalamnya saudaraku, nih, saudara berjalan, apa yang gak pernah lihat oleh mata, itu artinya adalah saudara memiliki mata iman. Saudara bisa melihat sesuatu yang belum ada di bumi ini. Saudara bisa melihat bahwa di dalam kehidupan saudara ada potensi-potensi yang belum saudara keluarkan, yang seharusnya menjadi jawaban dan akhirnya bisa menjadi sebuah penolong bagi orang-orang di sekitar saudara. Iya kan? Dunia juga suka mengerdilkan kita saudaraku. Dunia suka bilang begini, musim atau waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita sudah lewat masanya. Kamu sudah umur berapa sekarang? Iya kan? Musimmu yang terbaik, masa-masa produktifmu yang terbaik sudah lewat masanya saudaraku. Coba lihat, saya lihat ada satu, saya Google ya, lalu kemudian dikatakan next slide. Dikatakan seperti ini, umur 50 sampai umur 60 itu adalah umur yang paling produktif di dalam kehidupan manusia. Saudara pasti kaget. Saya ulang sekali lagi, umur 50 sampai 60 di dalam kehidupan manusia itu adalah umur yang paling produktif di dalam kehidupan saudara. Jadi saya cuma mau bilang bahwa kalau dunia berusaha untuk mengerdilkan saudara, terus dia bilang bahwa musim-musim terbaikmu sudah lewat, entar dulu, ada penelitian 50 sampai 60. Kalau saya percaya dengan apa yang diteliti ini saudaraku, saya cuma mau bilang bahwa musim-musim terbaik dalam kehidupan saya masih akan datang. Haleluya. Sama juga dengan saudara. Sama juga dengan saudara. Orang boleh melihat bahwa kamu sudah umurmu sudah cukup senior 50 atau 60, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu paling produktif. Umurmu paling produktif di situ. Iya kan? Saudaraku, jadi hidup yang berkelimpahan dan keselamatan itu tidak bisa dipisahkan. Saudara nggak boleh pilih salah satu. Nggak boleh pilih salah satu.
Karena itu adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara nggak boleh alergi dengan kata-kata berkelimpahan. Saya terus-terusan di sini. Saudara nggak boleh alergi. Hanya karena kata-kata berkelimpahan itu disalahgunakan oleh dunia, jangan sampai kita alergi dengan sesuatu yang memang jadi tujuan Tuhan. Dia mau datang di dalam kehidupan saudara untuk memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, konsep berkelimpahan di dalam kerajaan Allah, in the kingdom, itu bukan saudara di dalam area kehidupan saudara, itu ada satu area yang betul-betul menonjol, tapi area yang lain itu hancur berantakan. Maksud saya gini, konsep berkelimpahan di dalam kerajaan Allah itu bukan kelihatannya kalau karir saudara tuh begitu cemerlang, tapi kehidupan keluarga saudara hancur berantakan. Bukan begitu. Bukan juga ketika saudara finansialmu luar biasa, pelayananmu luar biasa, tapi anak-anakmu narkoba semua. Bukan begitu, saudaraku. Tapi konsep berkelimpahan di dalam kingdom itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar, saudaraku. Semuanya menjadi sebuah harmoni yang indah di dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang di luar sana boleh melihat kehidupan saudara dan mereka memuliakan Tuhan. Supaya mereka melihat, oh, dia bukan cuman berhikmat, dia bukan cuman sukses di pekerjaannya. Dia bukan cuman bisa mengelola dengan baik, tapi ternyata anak-anaknya pun menyembah kepada Tuhan, anak-anaknya pun memiliki akhlak yang baik, memiliki sebuah inovasi dalam kehidupan mereka. Mereka mau bertumbuh. Saudaraku, saya tidak pernah melihat seseorang yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan bukan seorang pengelola yang baik. Seseorang yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan, dia pasti adalah seorang pengelola. Saya berdoa Roh Tenggarong, Anda semua adalah pengelola, amin. Saudara semua adalah pengelola yang baik. Nah, saya ada dalam sebuah series yang saya beri judulnya itu adalah Firefighters. Next slide. Pemadam kebakaran, ya. Saudaraku, saya ulang sekali lagi. Kalau saudara excited untuk series ini, amin. Nah, kalau saudara lagi ada dalam sebuah series itu bersambung. 1, habis itu 2, habis itu 3, habis itu 4. Kalau saudara nonton sinetron, dari tersanjung 1, loncat ke 3, nggak nyambung nanti. Oke, jadi saya undang saudara untuk ikut setiap minggunya. Saya akan ambil waktu setiap minggu untuk menyelesaikan series ini. Sampai beberapa waktu ke depan. Oke, beberapa waktu ke depan. Nah, lalu kemudian ketika dalam sebuah series saudaraku, itu ada sesuatu yang diulang-ulang. Ya, ada sesuatu yang diulang-ulang. Fungsinya apa? Untuk supaya mengingatkan kepada saudara, supaya nancep saudaraku di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melakukannya. Haleluya. Ya. Nah saudara, pemadam kebakaran. Apa sih pemadam kebakaran? Pasti kita tahu. Bukan ini, saya jelaskan saja. Pemadam kebakaran itu adalah suatu pihak yang bertugas untuk menyelesaikan keadaan emergensi. Yaitu api yang menghabisi satu properti atau bangunan ataupun lahan. Supaya apa? Supaya kerugiannya tidak meluas, saudaraku. Supaya kerugiannya tidak meluas. Ya. Jadi kebakaran itu bukan cuma bisa terjadi di dalam rumah ataupun lahan, tapi kebakaran itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang bisa jujur di sini, dan semua juga Pak kemarin sudah membuka dirinya. Oh Pak, sering ada banyak kebakaran di dalam kehidupan saya. Yang saya maksudkan sebagai sebuah kebakaran itu adalah, ada satu definisi kebakaran di sini. Coba, nah ini, kebakaran itu adalah sebuah situasi kritis. Tiba-tiba kehidupan saudara jadi genting gitu. Kehidupan saudara tiba-tiba jadi genting, tiba-tiba, ya kan? Dalam salah satu area kehidupan Anda, ya, yang membutuhkan penanganan segera, yang jikalau tidak Anda tangani dengan segera, itu membuat kehidupan saudara tenggelam, ataupun berpotensi untuk merusak tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan yang repot adalah merusak kehidupan orang lain. Jikalau tidak dibereskan dengan segera, saudaraku. Itu adalah kebakaran. Yang tadi saya bilang, misalnya, sampai saudara karirmu luar biasa, sampai finansialmu luar biasa, tapi anak-anak narkoba semua, bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Bersifat generasi ke depan. Saudaraku, nah beberapa kebakaran di dalam kehidupan kita itu bisa membuat kelumpuhan di area yang lain.
Jadi kebakarannya terjadi misalnya mungkin di area keluarga. Tapi kelumpuhan yang terjadi saudaraku itu di pekerjaan kita. Bisa jadi. Oleh karena kita lagi mengalami sebuah situasi genting kritis di dalam keluarga. Ribut terus di dalam rumah tangga. Kerjaan juga jadi terganggu, betul nggak? Bisa juga seperti itu saudaraku. Nah beberapa kebakaran dalam kehidupan kita bisa membuat kita lari dari Tuhan. Beberapa kebakaran dalam kehidupan kita bisa melumpuhkan orang lain, bisa menyakiti orang lain. Dan yang sering terjadi saudaraku, dalam kebakaran-kebakaran yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah bukan kita sendiri yang memadamkannya. Halo? Bukan kita yang memadamkannya. Yang sering terjadi saudaraku, di dalam kebakaran dalam kehidupan kita, itu adalah orang lain yang repot. Orang lain yang harus nyiremin, orang lain yang harus akhirnya apa? Orang lain yang harus repot untuk beresin kebakaran di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Iya kan? Dan itulah pentingnya sebuah support system. Karena tahu kita, karena yang sering terjadi kebakaran kita yang memadamkan orang lain. Yang kebakaran kita yang memadamkan orang lain. Yang kebakaran kita yang memadamkan orang lain. Itulah pentingnya saudara memiliki sebuah support system. Yang bisa apa? Yang bisa membantu saudara supaya kebakarannya nggak menjadi luas. Iya kan? Akan jadi sulit saudaraku untuk hidup di tengah-tengah sebuah pertemanan yang selalu menyiram bensin kepada api. Ketika saudara lagi kebakaran dia malah kipas-kipasin, ya kan? Saudara butuh support system. Kita sebagai perwakilan kerajaan Allah, saudara dan saya ajak juga kita sebagai pemadam kebakaran ini yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Bukan pemadam api saudaraku, tapi memadamkan kebakaran yang merusak di dalam kehidupan orang tersebut. Ya kan, menopang dikala orang lain memang teman kita tuh sedang susah. Menopang ketika teman kita sedang terjadi suatu kejatuhan di dalam kehidupan mereka. Kita ada di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, ada 2 statement di dalam series ini. Statement yang pertama, ketika saudara bertumbuh di dalam destiny Tuhan di dalam kehidupan saudara, ketika saudara bertumbuh di dalam tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara, you will only fall into the level of your system. Saudaraku, ketahuilah, Anda hanya akan terjatuh sejauh sistem yang Anda sudah taruh di bawah saudara. Itu seperti sebuah jaring pengaman kalau saya sampaikan kemarin. Saudara hanya akan terjatuh kepada sebuah sistem yang saudara sudah berikan. Ya seperti tadi kalau saudara sedang terbakar di dalam kehidupan saudara, saudara memiliki sebuah support system. Teman-teman saudara mulai datang dan teman-teman saudara mulai memadamkan api tersebut. You will only fall into the level of your system. Sistem kehidupan yang Anda pegang di dalam kehidupan Anda bukan cuma mempengaruhi seberapa tinggi Anda berjalan dalam tujuan Tuhan di dalam hidupmu, tapi sistem yang sama juga akan memastikan saudara tidak terjatuh terlalu dalam sehingga Anda tidak mungkin bangkit lagi. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan cuma menentukan seberapa tinggi Anda bisa berjalan bersama Tuhan, tapi menentukan seberapa dalam Anda jatuh. Kita harus fair. Kita nggak bisa bilang bahwa kehidupan hanya akan naik dan tinggi dan luar biasa. Sometimes kehidupan bisa membawa kamu jatuh, tapi kemungkinan kamu akan bounce back, kemungkinan saudara akan memantul kembali, itu tergantung daripada sistem yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara bisa tangkap maksud saya? Saudaraku, ketika saudara jatuh, itu tidak menjadi sebuah kehancuran di dalam kehidupan saudara, tapi menjadi sebuah pelajaran. Saya sering, sistem ini penting sekali saudara. Saudara harus punya sistem di dalam kehidupan saudara. Yang saya maksud sistem itu adalah salah satunya budaya. Katakan budaya. Budaya itu adalah sesuatu yang Anda lakukan tanpa Anda pikir lagi. Oke. Nah sistem apa yang ada dalam kehidupan kita saudaraku hari-hari ini? Kan saya sering sampaikan di sini. Ada 3 cara saudara hidup di dalam kehidupan Anda. Cara yang pertama adalah dengan cara dunia. Cara dunia itu menenggelamkan kehidupan kita. Dengan semua sistemnya, dengan semua parameternya, dengan semua keinginannya. Akan menenggelamkan kehidupan saudara. Cara yang kedua adalah cara bertahan. Surviving. Cara bertahan itu adalah dengan cara agama saudara. Tapi yang tadi,
cara berkelimpahan itu adalah dengan cara kerajaan Allah. Dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ketika sistem kerajaan Allah ini bersama dengan kehidupan saudara-saudara berjalan bersama dengan Kristus, sistem nilai budaya kerajaan Allah itu saudara jadikan standar di dalam kehidupan saudara, maka saudaraku, saudara Anda akan memiliki sebuah jaring pengaman yang kemudian ketika saudara mungkin jaring pengaman saudara di level ini. Ketika saudara terjatuh di tahun 2024 mungkin selevel ini. Tapi ketika saudara berjalan dan bertumbuh dengan Kristus, jaring pengaman saudara mungkin akan naik level. Halo, naik level. Ketika saudara terjatuh, saudara hanya akan terjatuh sejauh ini. Lalu kemudian 2026, saudara bertumbuh dengan Kristus. Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara dibawa naik lagi. Jaring pengaman saudara hanya akan membuat saudara terjatuh sejauh ini. Saudara kalau lihat di 2028, melihat seseorang di 2025, Anda sendiri 2024 misalnya gitu ya. Dulu saya kok kayaknya terjatuhnya dalam banget ya. Tapi sekarang sesuatu yang membuat saya terjatuh tidak membuat saya tenggelam. That's the system. Itu adalah sistem yang bertumbuh dengan Tuhan. Itu adalah sistem kerajaan Allah. Itu akan membuat saudara berkelimpahan. Haleluya. Itu akan membuat saudara berkelimpahan dari dalam keluar. Yang kedua ini. Statement yang kedua. When you grow, ketika saudara bertumbuh bersama dengan Tuhan, partisipasi saudara ketika saudara bertumbuh itu terkadang bukan cuman Anda melakukan sesuatu. Tapi yang partisipasi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah menjadi seseorang. Jadi ketika saudara bertumbuh dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, partisipasi dalam kehidupan saudara itu bukan cuman saudara melakukan sesuatu. Tapi Tuhan mau saudara menjadi seseorang, saudaraku. Menjadi seseorang. Nah, saya bisa buktikan di Alkitab bahwa seorang Paulus, saudaraku, yang dengan semua pemikirannya yang diurapi oleh Tuhan, dia menuliskan 14 kitab. Dia menulis 14 kitab di Alkitab. Nah, saya mau ajak saudara membayangkan, jikalau kehendak, pikiran, keinginan, perasaan, keputusan seorang Paulus yang menuliskan 14 kitab di Alkitab dibandingkan atau ditabrakan dengan keinginan, kehendak, pemikiran, perasaan seorang Saulus yang adalah pembunuh daripada umat Tuhan, pembunuh orang percaya. Saudara bisa bayangkan? Itu mereka berdua bisa berantem, saudara. Keinginannya bisa berantem. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Coba next slide. Ini dalam Roma 7 ayat 15 dia ngomong, Paulus ngomong begini, sebab saya sendiri nggak mengerti perbuatan saya. Hal-hal yang saya ingin lakukan itu tidak saya lakukan. Dia bingung. Dia berantem. Iya. Dengan kehidupan yang baru dan yang lama, saudaraku. Tetapi hal yang saya benci, dulu dia benci bahwa melakukan segala sesuatu yang untuk kerajaan Allah. Tapi itu malah yang saya lakukan, saudaraku. Seorang Paulus, kehendak, keinginan, pemikirannya, dia sudah menjadi pribadi yang baru. Tapi orangnya masih sama. Cuman dia sudah jadi pribadi yang baru. Oleh karena itu yang saya mau sampaikan kepada saudara, dalam beberapa kesempatan dalam kehidupan kita, ketika saudara bertumbuh dengan dalam Kristus, seseorang yang berjalan bersama dengan Kristus, dia bukan cuman hanya melakukan sesuatu, tapi Tuhan ingin menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan ingin saudara menjadi seorang pribadi yang berbeda, yang mungkin, saudaraku, ide Anda akan berantem dengan ide Anda di manusia yang lama. Keinginan saudara bisa berantem, saudaraku, dengan keinginan saudara di manusia yang lama. Ada tempat-tempat yang dulu saudara mungkin harus berjuang untuk saudara nggak datengin. Ada tempat-tempat yang dulu rasanya kalau saudara lihat saudara langsung mau masuk. Tapi saat ini sudah nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sama sekali. Ya, itu bisa terjadi sebab ada perubahan di dalam kehidupan saudara, sama seperti apa yang terjadi dalam Rasul Paulus. Itulah yang dimaksudkan sebagai pengelolaan. Tuhan memberikan sebuah perubahan melalui pengelolaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Minggu kemarin, saya lanjut di dalam minggu kemarin. Saya berhenti di sini kemarin. Next slide. Nah, saya berhenti di sini.
beberapa hal yang saya lihat itu adalah kenapa orang bisa mengalami kebakaran dalam kehidupan dia. Karena mereka tidak punya prioritas di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki prioritas di dalam kehidupan mereka. Nah, saya janji saya sampaikan bahan yang saya sudah siapkan tentang prioritas, saudaraku. Ketahuilah, prioritas itu bukan cuma sekedar urutan. Prioritas bukan cuma sekedar urutan. Prioritas itu sangat penting. Urutan yang benar hasilnya itu excellent. Urutan yang benar hasilnya itu, saudaraku, eksponensial. Saudara, urutan dalam kalau saudara memasak, ya kan, saudara sudah ngikutin urutan sesuai dengan buku resep misalnya. Oke, yang ini masuk dulu, sayurnya masuk dulu, lalu kemudian kasih bumbunya, kasih segala macam. Tapi saudara lupa melakukan hal yang pertama, nggak jadi apa-apa. Saudara lupa nyalain kompornya, nggak jadi juga masakannya. Saudara mau pakai baju terbaik, saudara mau pakai celana jeans yang terbaik, yang paling mahal. Tapi kalau saudara lupa pasang yang pertama, yang harusnya pasang itu, saudara jadi Superman nanti. Saudara ngerti berarti. Saudara jadi Superman. Itu bukan masalah cuman urutan. Saudaraku. Nah, prioritas. Nah, banyak sekali memang banyak sekali definisi daripada prioritas. Tapi saya coba ambil definisi prioritas dalam kerajaan Allah, in the kingdom. Saya coba ramu apa sih sebenarnya prioritas dalam kerajaan Allah. Dan saya berikan saudara satu statement ini. Apa yang Tuhan mau Anda lakukan terlebih dahulu dan Anda setuju. Haleluya. Apa yang Tuhan mau Anda lakukan terlebih dahulu dan Anda setuju. Kalau Anda nggak setuju, percuma. Kalau Anda tidak setuju, percuma, saudaraku. Nah, seorang pengelola itu adalah seorang yang memiliki prioritas di dalam kehidupannya. Seorang pengelola di dalam kerajaan Allah adalah seorang yang memiliki prioritas Tuhan yang dia kerjakan di dalam kehidupan dia. Untuk apa ya? Tentunya adalah untuk memanifestasikan kehendak Allah di bumi. Karena yang terpenting adalah kehendak Bapa, saudara. Kehendak Tuhan di bumi. Ya kan? Kalau sistem kehidupan saudara, ya saya mengalir aja, Pak. Kalau sistem kehidupan saudara adalah, ya saya mengalir, Pak. Apa? Que sera. Whatever will be, will be. Saya berdoa, saudaraku. Firman Tuhan ini menggelisahkan saudara. Pulang dari tempat ini dia gelisahkan kehidupan saudara. Dia gelisahkan kehidupan saudara. Ayo lu buka lemari kehidupan saudara. Buka lemari kehidupan saudara. Saudara akan lihat nih, banyak hal-hal yang berharga seperti ini. Potensi-potensi yang terbengkalai seperti ini. Yang bisa menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, saya berdoa itu menggelisahkan kehidupan saudara. Jadi, kalau saya boleh ambil satu statement dan saudara boleh kantongi dan saudara boleh praktekkan, katakan ya. Prioritas itu adalah melakukan apa yang penting bukan genting. Saya ulang sekali lagi. Prioritas dalam kehidupan kita itu adalah saudara sedang melakukan apa yang penting di dalam kehidupan saudara, bukan yang genting. Karena kalau saudara sedang melakukan sesuatu yang genting di dalam kehidupan saudara, genting terus di dalam kehidupan saudara, berarti Anda jadi pemadam kebakaran. Berarti terjadi kebakaran terus di dalam kehidupan saudara. Coba next slide. Ini yang saya maksudkan. Seorang bernama Stephen Covey, dia juga hamba Tuhan. Ya, dia memberikan sebuah matriks, ya, matriks bagaimana kita bisa mengelola sebuah waktu, ya kan? Dia membagi kehidupan kita itu menjadi 4 bagian. Oke? Dari sisi kepentingannya bisa tinggi, kepentingannya bisa rendah kepentingannya. Lalu kemudian dia memberikan satu parameter lagi, yaitu mendesak atau tidak. Jadi tidak terlalu mendesak dan sangat mendesak. Oke, dia membagi menjadi 4. Yang warna hijau dulu. Yang warna hijau itu adalah penting dan mendesak, saudara. Ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Warna biru, ya. Warna biru ada penting dan mendesak, ya. Jadi penting dan mendesak ini adalah sesuatu yang selalu menjadi genting di dalam kehidupan saudara. Jadi dia tuh mendesak banget, tapi pentingnya juga banget, ya kan? Nah, contohnya seperti apa? Jadi ini kayak jadi sebagai sebuah emergency dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah emergency, ada sebuah tension, ada sebuah ketegangan yang luar biasa. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya sampai ada komplain, saudara baru memperbaiki. Kalau atasan saudara marah, itu jadi genting. Kalau misalnya kesehatan saudara terganggu, saudara baru mulai memperhatikan kesehatan. Itu akhirnya jadi apa? Semuanya jadi genting, saudara.
Semuanya harus diselesaikan dengan saat itu juga. Lalu kemudian ada yang area kedua. Nah ini yang warna hijau ini yang saya mau fokuskan sebenarnya. Itu adalah yang penting tapi tidak mendesak. Tidak genting sih. Kalau Anda tunda juga nggak akan ada apa-apanya. Tapi tunggu aja sampai saudara menunda terlalu lama sehingga apa yang Anda tunda itu dia menjadi genting. Tunggu saja sampai apa yang Anda tunda, dia akhirnya mendesak kehidupan saudara untuk saudara lakukan. Tunggu saja sampai apa yang Anda tunda, yang penting, sehingga akhirnya membuat saudara seperti kehilangan arah di dalam kehidupan saudara. Itu bisa terjadi karena saudaraku, karena kehidupan kita, musim kehidupan kita bisa tiba-tiba berubah begitu saja. Saudara harus tahu, makanya penting untuk kita memprioritaskan sesuatu, melakukan apa yang penting di dalam kehidupan kita walaupun belum mendesak. Karena kalau saya ibaratkan, kuadran yang warna hijau ini adalah sebuah bensin untuk perjalanan kehidupan saudara. Bensin untuk perjalanan kehidupan saudara. Pernah tidak saudara terlalu sibuk naik mobil saudara ataupun naik motor saudara berjalan terus sampai saudara lupa isi bensin? Suatu hari, suatu saat, pasti akan kehabisan bensin. Karena disinilah, di area sini adalah bensinnya. Di sini adalah bensinnya. Apa sih di situ? Ya kan? Di situ ya saya kasih tahu ya, di situ ada planning. Ada perencanaan. Penting sih, tapi nggak mendesak. Saya bisa Pak, kehidupan saya mengalir nggak usah direncanakan. Ya kan? Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama kali di sini, di pikiran saudara, lalu kemudian saudara ciptakan di bumi ini. Saudara mau nggak memberikan waktu yang cukup untuk saudara merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara, mau di keluargamu, di pekerjaanmu dan lain-lain. Perencanaan penting, tidak mendesak tapi. Membangun hubungan dengan pasangan saudara, quality time. Itu akan menjadi apa? Menjadi bensin saudaraku, menjadi bensin untuk apa? Menjadi bensin untuk saudara mewujudkan sampai maut memisahkan kita. Itu bensin. Nggak mendesak sih, saudara bisa kok fokus ke yang lain. Saudara bisa lebih fokus kepada anak Anda, bisa. Saudara nggak fokuskan kepada pasangan saudara, bisa. Tapi saudaraku itu bensin, penting tapi tidak mendesak. Ada lagi, ya kan? Memiliki hubungan dengan anak, membangun hubungan dengan anak saudaraku. Lalu kemudian apalagi yang penting tapi tidak mendesak. Saudara mau belajar, saudara mau membaca buku, saudara mau mengupgrade diri saudara. Saya pernah banyak mendengar seperti ini. Investasi yang paling penting di dalam kehidupan saudara, investasi yang paling penting adalah investasi leher ke atas. Halo, investasi yang paling penting adalah leher ke atas. Leher ke bawah itu sementara. Investasi leher ke atas, dampaknya itu ketika saudara bisa mengeluarkan apa yang ada di sini, yang saudara boleh berikan menjadi sebuah kontribusi saudara, itu bisa berdampak generasi, bisa berdampak bagi generasi. Nah saudaraku, segala sesuatu yang ada di dalam area yang berwarna hijau, ya, berwarna hijau itu seharusnya yang Anda prioritaskan. Sesuatu yang penting tapi tidak genting. Nah jebakannya buat kita semua orang percaya, jebakannya seperti ini. Yang dunia coba tawarkan kepada saudara adalah, kalau tidak genting gak usah dilakukan. Tunda aja, masih aman kok. Menunda saudaraku itu adalah berawal dari sebuah asumsi bahwa saudara akan memiliki sebuah kesempatan yang lain. Belum tentu. Menunda itu berarti Anda memiliki sebuah asumsi bahwa Anda akan memiliki sebuah kesempatan yang lain. Ya kan, saudaraku, segala sesuatu dalam area hijau ini penting tapi tidak mendesak. Nah baru kalau sampai terjadi kebakaran di dalam kehidupan kita, ya segala sesuatu yang ada di hijau ini pindah ke biru. Baru semuanya genting, akhirnya saudara kayak orang yang harus cuci piring. Wah Pak, saya lagi cuci piring nih Pak dalam kehidupan saya. Padahal dia lupa memplanning, padahal dia lupa merencanakan. Sebenarnya saudara, kalau dia mau merencanakan dengan baik aja saudaraku, dia gak perlu cuci piring. Dia dapat hadiah piring, haleluya. Dia gak perlu cuci piring, dia dapat hadiah piring. Karena apa? Karena yang dia rencanakan, dia eksekusi dengan baik, bersama dengan Tuhan, hasilnya luar biasa. Udah gitu aja kok kehidupan. Simple, jangan dibikin susah. Tapi saudara, kalau saudara gak mau fokus ke yang sini, suatu saat dia akan pindah ke sini. Dan akhirnya semuanya jadi genting. Kehidupan saudara terbakar terus. Nah, saya tidak mau fokus ke yang sini.
Ya, karena di sini mendesak tapi tidak penting. Ini ada akhirnya membuat saudara sibuk aja. Saudara sibuk sih, kelihatannya sibuk tapi nggak berdampak. Capek tapi nggak ada hasil apa-apa. Ya kan? Lalu kemudian saudara yang apalagi yang warna merah ini, nah yang ini nggak usah dilakuin lah. Ini nggak usah dilakuin lah. Tidak penting, tidak mendesak, tapi enak. Tidak penting, tidak mendesak. Apa itu? Ya udah sosial media yang berlebihan. Lalu kemudian saudara gosip dan lain-lain itu nggak penting sebenarnya. Tidak mendesak juga. Makanya coba saudara buka lemari kehidupan saudara. Coba buka lemari kehidupan saudara, saudara lihat. Oh, mana nih yang penting tapi tidak mendesak di dalam kehidupan saya. Itu yang saya akan prioritaskan. Karena penyakit itu tidak datang tiba-tiba saudaraku. Kalau begadang terus dia bisa jadi sakit. Anak narkoba itu tidak datang tiba-tiba. Tapi karena kita selalu menunda hubungan dengan anak saudara. Ya kan? Panggilan mediasi untuk perpisahan. Itu tidak datang tiba-tiba. Tapi ketika baru sadar, saya harus baru mulai, wah saya harus memiliki hubungan dengan pasangan. Saya harus memiliki hubungan dengan suami atau istri. Nah, dari mimbar ini saya bilang kepada saudara yang sudah memiliki pasangan, keep dating with your wife, keep dating with your husband. Teruslah saudara bisa dating itu apa? Berkencan. Nah, berkencan walaupun saudara udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ya kan? Bertahun-tahun. Tapi saudaraku, saudara berkencan terus dengan istri. Semakin lama anggurnya semakin manis. Amin. Dan itu akan dilihat oleh anak-anakmu. Anak-anakmu adalah peniru yang ulung loh saudara. Ya, jadi saudaraku yang kita harus bisa kita fokuskan itu adalah di area yang hijau. Ambil waktu sepulang dari tempat ini. Apa yang saya harus lakukan Roh Kudus? Apa prioritasmu di dalam kehidupanku? Yang saya harus lakukan dulu. Dan saudara mulailah setujulah dengan itu. Saudara mulai setujulah dengan itu. Ya, hari ini saya mau masuk ke dalam poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah apa yang saya banyak perhatikan orang yang mengalami kebakaran dalam kehidupannya. Itu adalah yang kedua adalah orang yang tidak memiliki persiapan. Katakan persiapan. Preparation. Kalau orang tidak punya persiapan, saudaraku, tidak memiliki persiapan, tidak prepare di dalam kehidupan dia, kemungkinan besar bisa terjadi kebakaran dalam kehidupan dia. Dalam banyak area di dalam kehidupan dia. Ya kan? Kemarin saya sempat sampaikan tentang sebuah kehidupan yang proaktif. Proaktif itu maksudnya saya kasih contoh kemarin, kalau misalnya sampai terjadi kemalingan dalam kehidupan di dalam sebuah rumah, baru kita mulai pasang CCTV. Ya kan? Itu berarti sebuah kehidupan yang reaktif. Yang melakukan sesuatu oleh karena akibat sudah terjadi sesuatu. Tapi kehidupan yang proaktif itu adalah dia memasang CCTV sebelum terjadi kemalingan. Itu adalah kehidupan yang proaktif, ya kan? Ataupun saudaraku, kehidupan yang misalnya sampai kita punya kendaraan bermotor, punya mobil ataupun punya motor, kita memasang asuransi untuk kendaraan. Sehingga kalau misalnya sampai terjadi sebuah tabrakan, saudara, terjadi sebuah insiden, kecelakaan, saudara bisa tenang karena you only fall into the level of your system. Contohnya gini, kalau sampai terjadi tabrakan di luar sana, ini di jalan raya di Jakarta ya, sampai dia terjadi tabrakan, jeder gitu saudaraku. Nah mulai keluar 2 orang gitu kan, 2 orang yang tabrakan ini mulai keluar. Saudara bisa tebak, di Jakarta itu adalah yang galak yang menang. Betul nggak? Dia siapa yang galak, dia yang menang dong, ya kan? Tapi orang yang punya asuransi dia tenang saudaraku. Dia tenang karena dia punya sistem di dalam kehidupan dia. Dia keluarkan kartu namanya, Pak, you hubungin asuransi saya akan take care semua, mobilmu dan mobil saya. Tenang, tenang. Anda gak perlu marah-marah, kamu mau bilang saya yang salah, saya terima. Tapi semuanya akan di-cover oleh asuransi saya. Itu dia prepare sebuah kehidupan yang proaktif, saudaraku. Dan itu memuliakan Tuhan. Saudara bisa kebayang gak kalau misalnya orang yang lagi marah-marah, saudara siramkan sebuah kata-kata yang tepat pada waktunya, Pak, saya nanti akan ganti, nanti asuransi saya akan ganti. Oh dia bisa, ini orang ini kok beda ya. Orang ini kok beda kan. Nah itu adalah bau harum daripada Kristus di dalam kehidupan saudara, amin. Saudara menjadi orang yang memuliakan Kristus melalui keputusan-keputusan kehidupan saudara. Saudara,
Saya next slide. Sebuah kehidupan yang memiliki sebuah persiapan atau sebuah kehidupan yang mau mempersiapkan dirinya, itu kalau saya boleh analogikan itu adalah sebuah kehidupan yang mau membuat bahtera bahkan sebelum hujannya datang, bahkan sebelum banjirnya datang. Sebuah kehidupan yang mau mempersiapkan bahtera, saudaraku, walaupun banjirnya belum pernah datang, walaupun belum pernah hujan, saudaraku. Seperti kisah Nuh, saya akan ada di sini. Seperti kisah Nuh dan bahteranya itu menceritakan sebuah prinsip daripada persiapan. Jadi Nuh itu percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di bumi ini. Makanya kita bersiap. Makanya kita sebagai orang yang diutus di bumi ini, kita mempersiapkan diri untuk kita menjalankan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hujannya datang, kalau banjirnya datang sesuai dengan apa yang janji Tuhan, saudaraku, saya sudah siap. Kita sudah siap. Karena saudara, mustahil untuk membuat sebuah bahtera ketika hujannya udah mulai gerimis. Hujan itu berkata berkat di dalam kehidupan kita. Ya, hujan itu bisa disampaikan sebagai sebuah berkat. Pak, kenapa hujannya belum datang dalam kehidupan kita? Bahteramu belum jadi. Pak, kenapa hujannya belum datang dalam kehidupan kita? Bahteramu belum jadi. Coba saudara pikir, hujan itu berkat. Banjir itu oleh karena hujan yang berturut-turut, terus-menerus. Berkat yang berterus-menerus di dalam kehidupan saudara, itu ada backside-nya. Ada backside of the blessing. Ada bagian belakang daripada berkat yang diberikan kepada saudara. Maksudnya gini, yang saya maksud gini, saudara tangkap baik-baik. Jangan sampai saudara salah tangkap. Saudara berdoa untuk promosi di dalam kehidupan Anda. Saudara tahu nggak bahwa promosi di karir jabatan saudara itu berarti waktu saudara untuk diri Anda sendiri berkurang. Saudara tahu nggak kalau tanggung jawab saudara ditekan oleh atasan saudara bertambah. Saudara tahu nggak? Itu backside of the blessing. Hujannya itu terus turun, tapi ada banjir. Ada backside of the blessing. Saudara tahu nggak kalau misalnya sampai terjadi promosi dalam kehidupan saudara, lalu kemudian ada orang-orang yang mulai memberikan saudara sebuah kesempatan-kesempatan yang mungkin itu jadi jebakan Batman dalam kehidupan kita. Hati-hati, ada backside of the blessing. Nah, saya mau arah sini. Bahtera itu adalah sebuah struktur kehidupan. Sebuah struktur kehidupan yang cukup luas, yang cukup besar, yang bisa membuat saudara mengarungi bukan cuman hujan, tapi banjirnya. Saudara bisa tangkap maksud saya? Saya nggak mau cerita tentang berkat. Saya percaya saudara pasti diberkati, amin. I want to talk about the backside of the blessing. Ketika saudara diberkati, Tuhan mengangkat kehidupan saudara. Aku mau kasih tahu bahwa ada hal-hal yang bisa membanjiri kehidupan saudara. Kalau saudara nggak punya bahtera ini, saudara nggak punya persiapan ini, kehidupan saudara bisa jadi tenggelam. Berkat itu bisa rasanya jadi kayak kutuk, saudaraku. Waduh, saudara jangan sampai salah tangkap. Berkat ketika saudara belum memiliki sebuah struktur kehidupan yang cukup untuk menopang berkat itu. Berkat itu bisa rasanya kayak kutuk. Halo, bisa terlihat dan terasa seperti sebuah kutuk. Jadi kalau saudara bertanya, Pak belum ada hujan dalam kehidupan saudara, saya bisa bilang, mungkin bahteramu belum jadi. Mungkin you belum prepare dengan sebuah struktur kehidupan yang cukup untuk menopang hujan itu. Hujan sampai dengan banjirnya. The backside of the blessing. Pak, kenapa belum ada terobosan dalam kehidupan saudara? Struktur kehidupanmu mungkin belum siap, saudaraku. Jadi persiapan atau preparation itu adalah kuncinya. Kalau saudara sudah membangun sebuah struktur di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan mendatangkan hujannya. Dan seorang Nuh dia nggak membangun berdasarkan situasi. Ada penelitian yang bilang, saudaraku, bahwa hujan belum pernah terjadi pada saat itu. Saya percaya saja. Saya nggak ngecek lebih lanjut. Tapi ada ahli yang menegaskan bahwa hujan belum pernah sama sekali turun pada zaman Nuh. Coba lihat Kejadian 6 ayat 9, coba. Saudara, kalau saudara pernah nonton filmnya Nuh, waktu lagi dia bikin bahtera, mungkin pasti pernah. Ya kan? Orang-orang di sekitarnya tuh kayak gimana sih?
Orang di sekitarnya kan kayak mencibir kan, ya kan? Ngomong, ih orang ini gila nih. Ya kan? Memang gak tertulis di Alkitab. Memang tidak tertulis bahwa orang-orang mencibir Nuh, tidak. Tapi ditertulis di Alkitab adalah Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Berarti orang-orang selain daripada Nuh, mereka semua orang-orang yang bercela. Orang-orang yang tercela. Mereka orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Mereka orang-orang yang tidak diberitahukan rahasia-rahasia Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa hujan itu bisa menyebabkan banjir. Halo? Hujan yang terus-menerus bisa menyebabkan banjir. Mereka cuma tahu bahwa hujan aku senang. Hujan bisa memberikan pertumbuhan. Tapi hari ini saudara, saya mau kasih tahu. Hujan bisa menyebarkan banjir dalam kehidupan saudara. Kamu harus punya sebuah bahtera, saudara, untuk bisa menopang ketika hujan itu datang cukup lama di dalam kehidupan saudara dan banjir itu terjadi. Dan kita akan belajar dari sini, kita akan belajar. Ya, Nuh dianggap gila, saudaraku. Dan Nuh hebatnya dia tidak berhenti, dia menyelesaikan apa yang dia lakukan. Dia nyelesain bahtera ini sampai selesai. Walaupun orang-orang di sekitar dia, saya percaya film itu mencibir dia, ngata-ngatain dia, ya kan, membuat dia, oh, gila kamu. Gila kamu. Masa sih gak ada hujan kok bikin bahtera gitu? Ngapain sih? Kamu loh sekarang masih, jabatanmu masih staf biasa. Ngapain sih kamu sampai ngambil S2, S3 dan lain-lain? Kamu bilang dong sama mereka, saya lagi bikin bahtera. Hei, kamu sekarang masih gini, kenapa sih kamu udah mulai bikin desain-desain sebuah merek, brand. Kamu udah mulai bikin brand, kamu udah pikirin logonya. Kamu udah mikirin produknya. Padahal sekarang kamu masih apa sih? Lagi ngapain kamu? Kamu bilang dong sama orang yang lebih mencibir kamu. Hei, saya lagi bikin bahtera. Saya lagi bikin bahtera. Nanti kalau saat bahteranya sudah jadi, saudaraku, hujannya pasti turun. Kalau hujannya cukup lama, bisa terjadi banjir. Tapi bahteranya itu bisa membuat saya melewati hal ini. Kita lihat di Alkitab. Bahteranya selesai, hujannya turun. Bahteranya selesai, hujannya turun. Next slide. Oh ini nih, Ibrani 11. Saya baca dulu ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan loh. Dengan taat mempersiapkan. Katakan mempersiapkan. Mempersiapkan. Ini kata-kata yang lagi kita belajar kan hari ini. Preparation. Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku, karena struktur ini, struktur yang Nuh buat ini, dia menyelamatkan keluarganya. Dia menyelamatkan generasi-generasi di bawahnya. Nah, saya mau kasih tahu. Saya mau ambil sesuatu dari ayat ini, saudaraku. Persiapan atau preparation itu adalah kunci keberlangsungan jangka panjang di dalam kehidupan saudara. Oke? Karena Nuh menyelamatkan keluarganya. So kalau kita memiliki sebuah persiapan dalam kehidupan kita, memiliki sebuah bahtera struktur yang cukup di dalam kehidupan kita, itu adalah kunci atau rahasia umur yang panjang. Rahasia daripada keberlangsungan jangka panjang bagi generasi di dalam kehidupan saudara. Makanya kalau kita lagi mau masuk di dalam sebuah pelayanan generasi, khusus untuk seluruh tim daripada generasi, preparation ini, persiapan ini, itu adalah sangat penting. Itu adalah kuncinya untuk generasi. Karena itu kita akan menyelamatkan keluarganya dan berdampak pada generasi, saudaraku. Nah, kalau kita bicara tentang generasi, kita harus tahu apa yang perlu kita lestarikan dan mana yang perlu kita ubah. Next slide. Ini, kita lanjut lagi ke Nuh ya. Kejadian 7 ayat 16. Setelah tadi bahteranya jadi, ya kan disuruh masuk semua. Disuruh masuknya berpasang-pasangan lagi. Ya kan, singa 2 laki sama perempuannya, bukan laki sama laki, bukan perempuan sama perempuan. Saya perlu ke situ sedikit supaya Tenggarong kan katanya mau jadi kota penyangga ibu kota, bisa jadi budaya-budaya yang seperti itu sudah mulai masuk, saudara. Kejadian 7 ayat 16. 7 ayat 16. Oke. Kita baca sama-sama 2-3. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan
menutup pintu bahtera itu di belakangmu. Kalau saudara perhatikan, yang bikin bahtera siapa? Nuh. Yang nutup saudaraku bukan Nuh. Yang bikin bahtera Nuh, dia membuat sebuah struktur dalam kehidupan dia, yang struktur yang bisa membuat dia menghadapi hujan dan banjir. Tapi yang menutup bahtera itu bukan Nuh, Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Saudara, kita mau belajar dari sini. Tuhan bisa menggunakan struktur yang saudara sudah persiapkan di dalam kehidupan saudara sebagai sebuah manifestasi daripada protection dia, daripada perlindungannya Tuhan. Tuhan menutup loh, dia seal. Dia memberikan sebuah perlindungan dari pintu bahtera itu di belakang Nuh, dia tahan seperti ini. Dia tutup. Supaya apa? Supaya dia kedap, tidak masuk dan mulai bahtera itu bisa naik ketika hujannya cukup lama. Dia mulai bisa mengambang. Saya percaya yang bisa membuat bahtera sebesar itu bisa mengambang, bisa melewati banjir yang begitu luar biasa, itu bukan bagaimana Nuh membuat bahtera itu. Saya percaya yang bisa membuat bahtera itu digunakan itu adalah ketika Tuhan menutup pintunya. Ketika Tuhan seal pintunya itu, saudaraku. Karena Tuhan mampu kok untuk membuat struktur atau menggunakan, kata-katanya menggunakan struktur yang sudah saudara buat di dalam kehidupan saudara untuk menghadapi hujan, menghadapi banjir. Tuhan menggunakan struktur itu sebagai salah satu manifestasi perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Saya diingatkan satu ayat ketika saya baca ini. Saya diingatkan satu ayat, next. Ini, ayatnya ini yang saya diingatkan. Yesaya 58 ayat 8, ini adalah firman Tuhan untuk orang-orang, untuk umat Tuhan. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Saudara bisa bayangkan, Tuhan menutup bahtera dari belakangmu. Pintu bahtera itu di belakang. Dia tutup, saudaraku, lalu kemudian kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Saudara, saya diingatkan kepada bangsa Israel yang ketika sedang melewati laut yang terbelah, saudaraku. Dikejar oleh pasukan Firaun, tapi tidak bisa diambil. Sebab kemuliaan Tuhan menahan mereka. Kemuliaan Tuhan berada di belakang mereka. Sehingga musuhnya nggak bisa. Musuhnya tidak bisa untuk mengejar dan menawan bangsa Israel kembali. Jadi saya mau bilang, kalau Tuhan pakai persiapan saudara, kalau Tuhan mengurapi bahtera di dalam kehidupan saudara, struktur yang saudara sudah buat untuk saudara bisa melewati hujan dan badai, saya cuma mau bilang, kamu aman. Kamu aman, you are safe. Tapi saudara mesti punya bahtera. Jangan komplain bahwa Tuhan belum hujan. Jangan komplain bahwa orang mencibir saya Tuhan karena saya melakukan ini. Jangan komplain bahwa saya nggak punya resources. Saya nggak punya sumber daya untuk saya mempersiapkan segala sesuatunya. Tunggu dulu, buka dulu lemari kehidupan saudara, ada di situ. Buka dulu lemari kehidupan saudara, ada di situ. Tuhan bisa menggunakan hal tersebut supaya saudara membuat sebuah bahtera di dalam kehidupan saudara. Saya percaya bahteranya jadi, hujannya datang. Yang setuju katakan amin. Nah, bahteranya jadi. Betul, hujannya datang. Hujannya datang lalu banjir, saudara. Nah, bahtera tadi kan struktur kehidupan. Saudara kalau perhatikan ini. Next. Saudara kalau perhatikan ini. Next slide. Nah ini. Ini. Hujannya itu cuma 40 hari. Saya ulang ya, hujannya 40 hari. Tadi hujan kan berkat. Tadi saya bilang banjir adalah backside of the blessing. Backside of the blessing. Coba bilang backside of the blessing. Iya, jadi backside of the blessing tuh sisi belakang daripada berkat. Berkat, sisi belakang daripada berkat. Oke? Hujannya cuma 40 hari saudaraku. Tapi lihat, backside of the blessing, berkuasalah air itu di bumi itu 150 hari lamanya. Saudaraku, berkatnya misalnya 40 hari datang, ya. Lalu kemudian backside of the blessingnya itu 150 hari. Saudara bisa merasakan, waduh kok saya sekarang gak punya waktu untuk diri saya sendiri ya. Kayak saya sekarang lagi dalam musim ya, punya anak. Saya senang punya anak, it's a blessing. Saya punya anak perempuan, ya kan, seru punya anak perempuan saudaraku. Belum ada rambutnya udah dipasangin bando. Iya serius, ya kan. Senang saya, tapi ada backside of the blessing. 2 jam sekali handphone saya bunyi. Untuk
ngingatin, beri makan. Itu kita kurang tidur. Dan segala sesuatunya, istri saya juga sedang dalam sebuah musim. Nah, blessing misalnya hujannya 40 hari tapi kemudian efek daripada hujan, the backside of the blessing itu 150 hari. Oh jangan salah, 3 kali lipat waktunya. Jadi jangan pikir bahwa waduh yang penting berkatnya datang. Hati-hati saudaraku, ada backside of the blessing. Saudara mesti punya sebuah bahtera untuk tahan bukan 40 hari waktu lagi hujan. Untuk tahan di 40 hari waktu hujan itu gampang. Tapi 150 hari waktu lagi air berkuasa di situ, itu lebih sulit. Anda butuh bahtera yang kuat. Saudara bisa tangkap maksud saya? Saudara butuh bahtera yang cukup kuat, struktur kehidupan saudara supaya Anda nggak tenggelam di dalam berkat itu. Lalu kemudian setelah 150 hari saudaraku, dia butuh 40 hari lagi. Jadi 190 hari. Baru akhirnya saudaraku, air itu surut. Ya kan? Hujan tidak pernah menjadi masalah, berkat tidak pernah menjadi masalah. Tapi hujan yang menghasilkan banjir itu jadi masalah saudaraku. Ya kan? Jadi kalau misalnya saudara mendapatkan sebuah promosi tadi, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Saudara mesti bilang, Tuhan persiapkan bahteraku, tutup bahteraku, tutup persiapan-persiapan yang selama ini aku sudah latih. Untuk aku memanage waktu, untuk aku memanage keluargaku, untuk aku memanage keuanganku, untuk aku memanage pelayananku. Dan semuanya Tuhan tolong tutup bahtera ini sehingga promosi yang terjadi di dalam kehidupan saya tidak menghancurkan saya. Halo, tidak menghancurkan saya. Saudaraku, karena berkat tanpa persiapan bisa terasa seperti kutuk. Sampai di tujuan ketika saudara belum siap, itu bisa membahayakan kehidupan saudara. Saudara bisa bayang gak kalau tiba-tiba atasan saudara yang paling atas misalnya ngomong, hari ini you jadi direktur, kamu jadi direktur, ya. Tapi saudara gak mempersiapkan diri Anda gak belajar, Anda bisa pelongo-pelongo nanti. Iya dong, bener kan? Iya kan? Makanya saya bilang sampai di tujuan, tanpa persiapan bahaya. Bahaya itu membahayakan diri Anda. Anda akan terlihat tidak siap sama sekali. Tidak siap tuh kelihatan kok. Ketika Anda nggak siap tuh kelihatan. Ya kan? Nah, saya adalah orang yang ingin mengajak saudara bahwa jangan cepat-cepat keluar dari prosesnya. Jangan cepat-cepat mengharapkan bahwa air itu cepat surut. Air bahnya cepat surut. Tuhan, saya sudah 140 hari Tuhan mengalami backside of the blessing ini. Begitu menekan kehidupan saya. Bilang, jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat airnya itu surut. Kenapa saudaraku? Karena kalau saudara cepat-cepat surut, itu bisa jadi saudara bisa merasakan, oh karena bahtera yang saya bikin ini, saya bisa selamat. Tapi kalau banjirnya itu berjalan cukup lama, sehingga saudara bisa bilang, mata saudara bisa lihat, oh ini pasti bukan karena bahtera, bukan karena persiapan yang saya buat, bukan karena apa yang saya pelajari. Tapi saya kalau bisa melewati sebuah banjir yang seperti ini, yang saya belum pernah alami sebelumnya, dalam waktu yang cukup lama, itu pasti karena apa? Karena Tuhan menutup pintu bahtera itu. Karena Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Karena Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Nah, saya berdoa saudaraku, kita mengalami sesuatu seperti Nuh. Jangan mau cuman berkatnya doang dong. Saudara mesti sadar ada backside of the blessing. Iya loh. Ada backside of the blessing. Tapi kalau kita memiliki sebuah struktur yang cukup kuat, berkat tidak akan membuat saudara kebakaran. Haleluya. Berkat tidak akan membuat saudara kebakaran, saudaraku. Dan satu hari banjirnya pasti akan surut. Satu hari banjirnya pasti akan surut. Di dalam kehidupan Nuh, ketika saya udah hampir selesai, saya undang para pelayan. Ketika setelah 150 hari, ini dikisahkan seperti itu. 150 hari plus 40 hari. Lalu kemudian Nuh kirim itu burung untuk pergi keluar. Lalu kemudian burungnya masih balik saudaraku, tapi dia bawa semacam kayak daun zaitun kalau nggak salah. Lalu kemudian dia bilang, oh masih, belum, tapi kembali itu burungnya. Lalu kemudian beberapa waktu lagi dia kirim lagi merpati itu, merpatinya nggak pulang saudaraku. Nah di situ Nuh tahu,
Oke, banjirnya sudah surut. Makanya saya bisa bilang, satu hari banjirnya pasti akan surut di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara, berkat yang saudara dapatkan, saudara akan mendapatkan the backside of the blessing. Saudara akan merasakan tekanan daripada berkat itu. Saudara akan merasakan sebuah kesulitan yang Anda rasakan oleh karena berkat itu. Tapi suatu hari saudara akan merasakan bahwa oke, berkat Tuhan luar biasa. Saya nggak merasakan lagi. Saya nggak merasakan apa yang saya dapatkan ini menjadi sebuah tekanan. Nah, ketika hal itu terjadi, ketahuilah di dalam kehidupan Nuh, dia memulai sesuatu yang baru. Dia keluar dari bahtera, saudaraku. Dia keluar dari bahtera. Lalu kemudian apa yang terjadi? Keluar dari bahtera. Lalu kemudian Nuh mulai mempersembahkan korban untuk Tuhan. Amin. Nuh memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan dia. Nah, saudara, saya mau saudara bawa satu kata-kata ini. Nuh mendarat di dalam sebuah bumi yang baru. Lalu dia boleh mengelola bumi itu, saudaraku. Dia boleh mengelola masa depan daripada bumi itu. The future belongs to those who prepare. Masa depan, saudaraku. Masa depan adalah milik daripada orang yang mempersiapkan diri di dalam kehidupan dia. Karena ada beberapa orang yang tenggelam di dalam kehidupan dia karena nggak punya bahtera di dalam kehidupan dia. Dia berdoa untuk hujan karena Tuhan mendengarkan doa kita, amin, amin, ya kan? Dia nggak mempersiapkan bahtera dalam kehidupan dia, tapi dia berteriak Tuhan hujan. Oh benar kamu minta hujan, Tuhan hujan. Kamu benar minta hujan, kamu belum bikin bahtera loh, kamu belum punya bahtera yang cukup loh, ya kan? Ya udahlah, dikasih hujan, saudara. Bisa terjadi berkat di dalam kehidupan saudara, tapi begitu berkatnya datang di dalam kehidupan saudara, saudara nggak selamat lewatin itu. Lalu kemudian saudara mulai mengeluh, saudara datang ke gereja ngobrol sama gembala saudara atau teman-teman saudara, saudara mulai ngomong, aku kok jadi stres ya habis promosi ya. Saya kok jadi stres ya setelah dapat anak baru, kok saya jadi stres ya setelah saya menikah, kok saya jadi stres dengan pasangan saya ya. Saya cuma mau bilang saudaraku, persiapkan diri saudara dengan baik. Buatlah bahtera, buatlah struktur di dalam kehidupan saudara yang cukup. Sehingga masa depan itu bisa menjadi milik daripada saudara. Karena saudara adalah orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Saya berdoa firman Tuhan ini menggelisahkan kehidupan saudara. Menggelisahkan kehidupan kita semua. Untuk kita mulai melakukan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya? Apa sih? Cari tahu dong. Cari tahu dong, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Kita setuju, kita lakukan. Lalu kemudian mulailah melakukan sesuatu yang menjadi persiapan di dalam kehidupan kita. Jangan berdoa untuk hujannya saja. Jangan berdoa untuk berkatnya. Persiapkan kehidupan kita. The future belongs to those who prepare. Masa depan itu adalah milik orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Yang menerima firman Tuhan ini dalam hatinya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. thank you for the word. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan, bahwa persiapan itu adalah bagian kami, tapi menutup pintu bahtera itu adalah bagian-Mu.
Tuhan, hujan adalah bagian-Mu Tuhan untuk Engkau yang menurunkannya. Tapi membuat bahtera, membuat sebuah struktur di dalam kehidupan kami. Untuk bukan hanya melewati hujan, tapi bisa bertahan dan melewati banjir tersebut. Yes. The backside of the blessing Tuhan. Aku berdoa ada hikmat yang khusus yang turun di atas kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga mulai hari ini mereka bukan cuman berdoa untuk berkat di dalam kehidupan mereka. Tapi mempersiapkan diri Tuhan Yesus untuk bisa menghandle berkat-berkat Tuhan yang turun dalam kehidupan mereka. Sehingga berkat tidak menjatuhkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Saudaraku, yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Biarlah sebelum kita makan dan minum, pastikan tidak ada pemberontakan di dalam hati kita, saudara. Tidak ada pemberontakan. Yang saya maksud pemberontakan adalah dari mulut kita mengaku bahwa Allah kita besar. Tuhan kita hebat. Tapi ketika kita berjalan, saudaraku, bisa-bisa kita melihat masalah kita lebih hebat. Bisa-bisa melihat kekurangan kita lebih hebat. Itu adalah pemberontakan. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami keliru dan salah. Yes. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus bukan sebagai sebuah ritual, saudara. Tapi ini adalah ketika kita meminum dan kita makan daripada roti ini, kita ingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Makanlah dengan hati yang tunduk kepada Kristus. Yang tahu bahwa pengorbanannya itu memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan kita bertanggung jawab, saudara, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan bagi orang-orang di luar sana. Sehingga orang-orang di luar sana bisa mengenal juga keselamatan itu. Bisa mengenal juga siapa pribadi Kristus melalui kehidupan saudara. Dan itulah prioritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Biarlah firman-Mu yang menerangi kehidupan kami Tuhan. Dan cawan yang kita angkat tinggi ini adalah peringatan kita akan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Yang menebus dosa dan kesalahan kita. Dia adalah pribadi yang akan memberikan kepada kita, saudaraku, sebuah perlindungan atas segala sesuatu yang kita persiapkan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menutup pintu bahtera, saudara. Ketika saudara sudah mempersiapkan dengan baik, Dia yang akan mengurapi persiapan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika berkat itu datang, hujan itu datang, dan banjirnya itu datang, saudara tidak tenggelam. Dan saudara akan bisa menyatakan kehendak Tuhan di bumi ini. Tidak terkekang oleh sistem dunia, tapi saudara berada dalam sistem kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, apa yang kami angkat tinggi ini adalah persekutuan kami dengan darah Kristus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin memberikan kepada saudara sebuah moment of silence. Saudara bisa menyampaikan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Saudara bisa menyampaikan apa saja. Saudara bisa sampaikan apa saja. Anything. Saudara mau bersyukur, saudara mau berjanji kepada Tuhan, saudara mau menyampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Anything. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sebab Dia adalah pribadi yang akan membawa kita, saudara, kepada suatu tempat yang lebih tinggi daripada kemampuan kita untuk berjalan. Anda gak mampu berjalan dengan kekuatan Anda sendiri. Anda gak mampu berjalan dengan persiapan Anda sendiri. Gak mampu.
Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kalau bukan Tuhan yang menutup pintu bahtera itu saudaraku, banjir itu tetap menenggelamkan saudara. Tapi oleh karena ada protection daripada Tuhan, ada urapan daripada Tuhan terhadap persiapan saudara. The future is yours di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan itu adalah milik daripada saudara semua yang mempersiapkan kehidupannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini ke depan, lihatlah apa yang terpenting daripada kehidupan saudara, bukan yang genting di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ada hikmat yang khusus yang turun di dalam kehidupan saudara. Untuk mulai hari ini ke depan, Anda adalah pengelola yang baik, pengelola yang serupa dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, praise the name of the Lord. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab umatmu di sini bukan cuma diciptakan hanya untuk pada saat hujan itu datang. Amin. Tapi umatmu di sini diciptakan untuk menghadapi banjir-banjir yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka gak tenggelam Tuhan. Aku percaya Tuhan. Sebab mereka adalah orang-orang yang akan melakukan persiapan demi persiapan. Walaupun orang-orang di luar sana bisa mencibir Tuhan. Mencibir bahwa belum waktunya, belum saatnya. Ngapain melakukan ini? Tapi mereka adalah orang-orang yang mengerti prioritas Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang akan ingatkan pulang dari tempat ini. What should they prepare? Apa yang harus mereka persiapkan hari-hari ini? Karena kami akan jadi gereja yang paling sibuk di Kota Tenggarong. Dan biarlah kami sibuk dalam prioritas Tuhan. Bukan sibuk dalam ambisi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kalau kami pulang, kiranya Engkau sendiri yang melimpahkan kami dengan berkat-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan saudara. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Sehingga shalom yang ada dalam kehidupan saudara, saudara pancarkan bagi Kota Tenggarong ini. Sehingga orang-orang di Kota Tenggarong ini melihat saudara berbeda dan dampak daripada kehidupan saudara akan terlihat dengan nyata. Dan bahtera itu saudara mulai bangun satu demi satu. Supaya saudara persiapan kehidupan saudara untuk masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu sebuah masa depan yang berkelimpahan di dalam kehidupan saudara. Anda adalah orang yang diselamatkan, dibenarkan dan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu menjadi kehidupan saudara, menjadi janji Tuhan yang termanifestasikan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kedua tanganmu
Sehingga apa yang kau kerjakan, yang datang ke tanganmu tidak akan keluar kualitasnya sama lagi. Kualitasnya akan bertumbuh, kualitasnya akan bertambah, kualitasnya akan naik. Dan ada ide-ide kreatif yang keluar dari kehidupan saudara yang akan menjadi jawaban bagi orang di luar sana. Dan aku berdoa, kiranya saudara mulai melihat ke dalam diri saudara potensi-potensi yang terbengkalai selama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada saudara, ada potensi-potensi yang saudara harus keluarkan, saudara harus kelola sehingga itu memuliakan Tuhan melalui kehidupanmu. Terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan keluargamu, muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu, muliakanlah Tuhan dengan karirmu, muliakanlah Tuhan dengan uangmu. Sebab uang hanya sistem dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang terbaik turun atas kita semua. Dan semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita berkata dan sorakan, amin, haleluya. Puji Tuhan, happy Sunday.